Halo anak-anak hebat, masih semangat belajar kan? Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai menganalisis laporan keuangan sederhana. Kompetensi dasar yang akan dibahas adalah KD 3.10 menganalisis laporan keuangan sederhana dan 4.0 membuat laporan keuangan sederhana. Seperti biasa, sebelum menyimak materi yang ada di video, segera siapkan buku catatan dan simak video tanpa di-skip. Dalam menjalankan bisnis atau usaha, penting sekali untuk membuat laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, maka sebagai pelaku bisnis atau wirausahawan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kondisi usahanya yang dilihat dari sisi keuangan. Dari data tersebut, wirausahawan dapat merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk kemajuan bisnis atau usahanya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Biasanya, perhitungan laporan keuangan dibuat setiap 1 tahun. Agar lebih paham dengan materi mengenai laporan keuangan sederhana, berikut yang akan dibahas dalam KD 3.10. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan. Dan yang keempat, karakteristik laporan keuangan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian laporan keuangan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli yang bisa dijadikan acuan dalam memahami pengertian laporan keuangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Munawwair, laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Yang kedua, menurut Bambang Rianto, laporan keuangan adalah keadaan finansial suatu perusahaan di mana neraca atau balance sheet mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu. Dan laporan laba rugi atau income statement mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode. Biasanya meliputi periode 1 tahun. 3. Menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau suatu periode tertentu. Keempat, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau singkatannya IAI, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum dalam penyajian informasi mengenai posisi keuangan atau financial position, kinerja keuangan atau financial performance, dan arus kas atau cash flow dari entitas sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Yang kelima, menurut Wikipedia, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas,
Silahkan tarik kesimpulan menurut pendapat anak-anak dan tulis pada kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan jawaban. Ingat, kerjakan sendiri tanpa copy-paste jawaban teman. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan cara penyajian, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat juga dengan PSAK, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Neraca atau biasa juga disebut dengan balance sheet yang dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Neraca berisi gambaran posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan pada periode tertentu. Untuk menyusun laporan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva, baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang dan ekuitas atau modal perusahaan. Jadi, dalam neraca terdapat 3 unsur, yaitu aset atau disebut dengan aktiva, liabilitas atau disebut juga kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan aktivitas transaksi pada perusahaan yang akan berpengaruh pada stabilitas, risiko, dan prediksi pada suatu periode yang menghasilkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga diketahui laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kondisi perusahaan dalam pengambilan langkah selanjutnya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan ini dapat memberikan informasi seberapa besar terjadi perubahan modal dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas juga disebut dengan cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan arus kas terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Pada umumnya, laporan arus kas banyak digunakan sebagai indikator dari jumlah dan kepastian arus kas di masa mendatang. Jenis laporan ini sangatlah penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai indikator laporan arus kas di periode-periode mendatang. Selain itu, laporan arus kas menjadi dokumen penting untuk pertanggungjawaban transaksi masuk dan keluar perusahaan. Kelima, catatan atas laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selanjutnya kita akan bahas materi tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Berikut disimak tujuan pembuatan laporan keuangan secara rinci. Yang pertama, untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat membantu suatu perusahaan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dampak keuangan yang terjadi akibat dari suatu keputusan ekonomi. Tujuan yang kedua, untuk membantu perusahaan dalam menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan adanya informasi keuangan, maka suatu perusahaan dapat menilai bagaimana kondisi perusahaan di masa sekarang dan meramalkan kondisi perusahaan di masa mendatang. Tujuan yang terakhir adalah untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Informasi mengenai kondisi keuangan juga dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai aktivitas investasi dan kemampuan operasional perusahaan tersebut pada satu periode tertentu. Materi selanjutnya adalah kriteria atau karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kualitas informasi akuntansi dikenal dengan istilah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi si pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan. Yang pertama, dapat difahami. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai. Untuk menunjang pemahaman pemakai atas laporan keuangan, biasanya pemakai laporan ini harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yang kedua adalah relevan. Laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Karakter yang selanjutnya adalah keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang bermanfaat. Yang keempat, dapat dibandingkan. Agar lebih bermanfaat, laporan keuangan perusahaan memiliki sifat dapat diperbandingkan. Perbandingan dapat dilakukan antar periode untuk mengetahui kecenderungan atau tren
posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Perbandingan dapat dilakukan antar perusahaan sejenis untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Demikian penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.